Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analis kami itu di bab 1, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ifte. Kehendak besaran Allah Subhanahu wa taala adanya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, matahari dan bulan bergerak sesuai garis edarnya dan lain sebagainya. Sudahkah Anda merenungkan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah tersebut? Mengapa manusia harus melakukannya? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain, yaitu Allah memberikan akal yang sehat kepada manusia untuk berpikir. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menggunakan akalnya untuk berpikir, merenungkan dan mengkaji segala bentuk informasi maupun pengetahuan yang dapat memberikan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang dalil Al-Quran dan hadis yang berisi perintah untuk berpikir kritis, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 190 dan di surah Ar-Rahman ayat ke-33 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Untuk mengetahui isi kandungan kedua dalil Al-Quran dan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim, mari simaklah penjelasan materi berikut dengan seksama. Membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. 2. Menganalisis hadis tentang berpikir kritis. 3. Menganalisis Quran surah Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai iptek. 4. Berpikir kritis dan mencintai iptek. A. Menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan akal untuk berpikir secara rasional dalam mempertimbangkan memutuskan sesuatu. Dan perintah berpikir kritis terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Berikut bacaan terjemahan Asbabun Nuzul, sebab turunnya surah beserta isi kandungan surah Al-Imran ayat 160 sampai 191. Bacaan dan terjemahan Quran surah Al-Imran ayat 90 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Quran surah Al-Imran 190 sampai 191. Bab turunnya dan isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Aisyah menjawab, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudhu lalu salat dalam waktu yang lama sekali dan beliau menangis sampai membasahi pakaiannya disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang beliau baca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh. Pada saat Bilal hadir, ia masih melihat kondisi Nabi Muhammad SAW yang masih menangis. Lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosa-dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, apalagi di malam ini Allah menunjukkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat yang dimaksud adalah surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 sebagai berikut. 1. Adanya langit dan bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir serta dapat mengambil manfaat dan hikmah dari adanya keberadaan alam semesta. 2. Penciptaan alam semesta yang ditandai adanya pergantian siang dan malam, benda-benda langit yang bergerak sesuai dengan garis edarnya, dan bumi dengan segala isinya merupakan sebuah peristiwa yang dapat dipikirkan dan diteliti dan diekspresikan. 3. Orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi dikenali dengan istilah ulil albab. 4. Ulul albab adalah orang yang mempunyai akal pikiran yang lurus, nurani, yang bersih dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan waktunya untuk memikirkan segala peristiwa
isi kandungan hadis berpikir kritis dan diriwayatkan Abu Syaikh antara lain sebagai berikut. 1. Perintah untuk berpikir kritis atau berpikir positif, yaitu memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Dan memikirkan, meneliti dan mengkaji mengenai penciptaan alam semesta beserta intinya. Tidak boleh melampaui batas kapasitas akal, yaitu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. 4. Penggunaan akal, pikiran dan akal budi dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Adapun isi kandungan hadis tentang berpikir positif yang diriwayatkan Muslim antara lain sebagai berikut. 1. Pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan produktif dalam berkarya seperti para ulama. 1. Bacaan dan terjemahan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min aqtaris samawati wal ard fanfusu la tanfusuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-33. Isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 3 sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman kepada manusia dan jin bahwa kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dari semua nikmat yang telah diberikan. 2. Kelebihan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin luas dan dalam pengetahuan orang maka semakin menambah kedekatan dari kepada Allah, diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua nikmat yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun umum, dalam menjalani kehidupan di dunia dan sebagai bekal amal saleh di akhirat kelak. Dan mencintai secara bahasa, Fikih sifat tidak lekas percaya, selalu berusaha menemukan kebenaran atau keliruan, berpikir secara mendalam dan tajam dalam analisis. Sedangkan secara istilah, berpikir kritis adalah menggunakan akal budi untuk berpikir secara tajam dalam menilai atau menganalisis segala hal. Seorang muslim hendaknya membiasakan diri berpikir kritis agar dapat menilai segala sesuatu dengan benar. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dalam menilai sesuatu harus berdasarkan pada kebenaran dan tidak bersimpangan di dalam kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah memiliki sikap kritis. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sikap kritis seseorang mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat mengambil inspirasi dari secara ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan pengetahuan. 3. Terhindar dari difteri yang salah dan menyesatkan. 4. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 5. Meningkatkan derajat dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari penjelasan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Nah, jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan karena kami juga manusia tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada kelebihan yang mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.